Jadi gini Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan hidup kita pasti akan senantiasa untuk berjumpa dengan orang-orang yang bermaksiat. Pasti akan berjumpa dengan orang-orang yang mereka itu tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah. Walaupun itu adalah saudara-saudara kita sendiri. Misal, ya nggak usah jauh-jauh yang sudah saya sampaikan. Saya itu ngisi kajian. Saya itu bikin buku, saya mendakwakan Islam. Sementara kalau saya balik ke rumah, saya melihat bapak saya, ibu saya belum Islam. Saudara-saudara saya belum Islam. Yang Islam barusan 1 bulan Oktober tahun 2021 kemarin. Itu pun juga sama kerjanya di bank. Lalu bagaimana kemudian saya menyikapi semua ini? Pertama, ada satu ucapan yang diucapkan sama pernah saya juga nonton di Gus Baha. Gus Baha itu pernah bilang gini, ini harus difahami dengan baik supaya nggak salah paham ya. Beliau tuh bilang gini, kita itu belum bisa berdakwah dengan baik kalau kita belum santai ngelihat orang maksiat. Paham ya? Kalau kita belum santai melihat orang maksiat. Jadi ini kalau difahami biasa aja nantinya salah. Maksudnya tuh begini, maksudnya gini, kita setiap waktu akan senantiasa melihat orang tuh yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Banyak semuanya, sampai kita nanti mati. Dan gak jarang itu adalah orang-orang yang kita cintai. Ibu kita, bapak kita, adik, kakak, atau bahkan anak-anak kita. Hanya saja, ibu harus santai dulu melihat orang yang maksiat. Yang gak boleh santai pada maksiatnya. Tapi orangnya kita harus santai. Karena kalau kita nggak santai, nantinya perbuatan kita pasti adalah perbuatan yang mudorot. Kita ngamuk, kita marah, kita maki, kita maksa, seolah-olah ini adalah tugas kita. Padahal memberikan hidayah, saya sudah sampaikan berkali-kali tugasnya siapa? Allah. Manusia tidak ada sedikit pun peran dalam memberikan hidayah, nggak ada. Maka manusia itu cuma mendakwahkan apa yang diperintahkan oleh Allah, udah selesai. Tapi perkara hidayah turun atau tidak, itu semuanya adalah Allah. Maka sudah saya sampaikan berkali-kali, jangan pernah sedih kalau kita sudah dakwah lantas orang nggak masuk Islam. Atau jangan sedih kalau kita sudah berdakwah lantas mereka belum meninggalkan maksiatnya. Karena kalau kita sedih, kalau ada orang bermaksiat walaupun kita sudah berdakwah, kemungkinan kalau mereka berubah jadi baik, kita akan menepuk dada dan merasa bahwa kita yang sudah dakwahin dia dan dia dapat hidayah, dan itu juga dosa juga. Paham sampai di sini? Yang ngasih hidayah adalah Allah. Kalau kita tugasnya berdakwah, kalau dia berubah, maka dia berubah karena Allah ngasih dia kemurahan. Kalau dia belum berubah, berarti kita dikasih Allah waktu untuk nambah pahala. Karena kita berdakwah, kita umat muslim tidak dinilai dari hasil, tapi kita dinilai daripada usaha. Nah, kalau kita sudah maksimal dalam usahanya, berarti kita sudah lepas tangan. Kita sudah tidak akan lagi ditanya oleh Allah. Yang kita ditanya itu adalah kalau kita melihat satu kemungkaran, kita diam. Makanya dalilnya man ra'a minkum munkaron, siapa yang kemudian melihat di antara kalian kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau dia tidak mampu, fa bilisanihi, maka dengan lidahnya. Fa in lam yastati fa biqalbihi, kalau dia tidak mampu maka ingkari dengan hatinya. Fadzalika ad'aful iman, dan itulah iman yang paling rendah. Artinya apa? Semampu maksimal kita. Cuman ya itu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, orang tua itu kadang-kadang gitu, kita kan nggak nyuri, kita kan nggak maling, nggak menyakiti orang, ini kan cuma kerja, ya nggak apa-apa lah, daripada kalau kita nggak ambil ribanya, nanti yang ambil orang-orang kafir. Nah, ini salah juga. Kadang-kadang ada orang tua yang begitu. Tadi balik lagi permasalahan keimanan. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman, yang sudah dapat efek keimanan, dengan orang yang belum dapat efek keimanan, omongannya bisa berbeda. Jangankan ibu-ibu yang cuma bilang, ini kan cuma kerja, jangankan gitu. Felix Xiao dulu nggak suka orang kerudungan. Saya dulu lihat orang kerudungan itu kayak orang munafik. Mereka berusaha menunjukkan bahwa mereka beriman, padahal mereka bisa jadi kan banyak salah. Itu ucapan saya dulu. Kalau sekarang saya ditanya dengan orang kerudungan gimana? Ya itu tanda dia mau taat kepada Allah. Kalaupun dia masih ada maksiat, ya itu masih lebih baik daripada dia nggak mau mencoba taat pada Allah.
Nah, itu kan beda omongannya. Kenapa? Orangnya sama, maka santai aja lihat orang bermaksiat. Tapi kemaksiatannya yang harus coba kita ubah. Dan kalau kita sudah santai dalam tanda kutip, kita santai itu artinya kita berusaha mengubah orang karena orang bisa berubah, tapi kemaksiatan tidak bisa berubah, maka kita mengubah dengan cara yang terbaik, dengan lisan yang paling sopan, dengan lisan yang paling baik. Misalnya contoh kita bisa bilang sama ibunya, "Ibu, saya tuh sebenarnya tidak ada kepentingan apapun. Andaikan kalau misalnya adik atau kakak nggak kerja lagi di bank, yang untung juga bukan saya, yang rugi juga bukan saya. Tapi yang saya pikirkan adalah apa yang dia dapatkan itu, misalnya itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Bapak Ibu tahu, dosa di dalam dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran cuma satu dosa yang Allah ngancem akan merangi orang tersebut, riba. Itu ngerinya luar biasa. Kenapa? Nggak ada dosa yang di dalam Al-Quran diancam diperangi oleh Allah dan Rasul. Kata Allah, kalau kalian nggak mau berhenti untuk ngambil riba, maka siap-siap diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Artinya kita masuk dalam peperangan yang sudah pasti kita kalah. Ini adalah peperangan karena kita makan riba. Ini problemnya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara kita kemudian mengetahui? Ada orang bilang, kan selama kita nggak maling, selama kita nggak nyakitin orang, kapan-kapan nanti kita akan mengkaji tentang sistem ekonomi Islam dan kita akan kasih tahu bahwa riba itu bunuh banyak orang. Riba itu bunuh banyak orang sebenarnya. Makanya kenapa misalnya dosa kita maling, dosa kita bunuh orang dan segala macam dosa, maksudnya dosa membunuh atau dosa maling itu tidak dikatakan diperangi oleh Allah. Karena yang kalau ada orang bunuh orang yang mati cuma satu, bunuh dua yang mati cuma dua, bunuh tiga yang mati cuma tiga. Tapi riba itu dosanya ngeri. Kenapa? Karena yang mati bisa banyak. Nanti kita jelasin kapan-kapan. Kalau orang nggak tahu ya itu kayak sederhana. Tapi kalau orang sudah belajar ilmu itu luar biasa. Makanya ya jangan komentarin juga ibunya. Sudah saya sampaikan. Kadang-kadang kita itu kalau sudah sama ibu atau sama bapak, kita sedikit ngomong nyakitin dia, itu kita udah dosa. Jadi harus lebih hati-hati. Ya memang kita punya ilmunya iya. Tapi kalau kita ngomong dia sakit hati, itu dosa. Gitu maksudnya. Nah, jadi ibunya diajak ke sini aja nanti pas kajian misalnya tentang riba, atau kakaknya diajak ke sini atau adiknya diajak ke sini, atau misalnya tadi lewat video yang bisa di-share. Coba deh tonton ini gitu kan dan segala macam. Karena beberapa pengalaman saya sering ngisi di bank. Lalu kemudian setelah saya ngisi biasanya beberapa bulan kemudian ada yang keluar bedol desa gitu. Ada pernah satu cabang hilang semua gara-gara kajian. Makanya setelah itu nggak dipanggil lagi Bapak Ibu sekalian. Nah jadi ya memang kayak gitu. Memang ini kita harus sampai. Ada yang bilang Ustadz kalau semuanya nggak ada yang kerja di bank terus gimana? Ya itulah memang ini adalah sebuah. Jadi gini, mengubah orang tuh nggak mudah. Karena kita tuh sekarang lawannya sistemik. Karena negara ini itu memperbolehkan riba, bukan hanya memperbolehkan, menjadikan jantung perekonomiannya dipompa dengan riba. Maka orang-orang kayak saya jadinya jahat. Jadinya jelek. Kenapa? Karena kalau seandainya orang-orang muslim keluar semuanya, seolah-olah yang menguasai adalah orang-orang yang bukan muslim, yang ada di bank dan seterusnya. Ya cuman itulah, namanya dakwah kita nggak bisa bilang bahwa riba juga boleh, nggak bisa. Memang riba itu sesuatu yang salah, semua ulama sudah sepakat, sesuatu yang dosa. Nah maka tinggal cara yang terbaik seperti apa. Jangan sampaikan secara frontal, karena bisa jadi kalau kita menyakiti ibu kita, malah kita dosa. Sampaikan dengan cara yang baik aja. Nanti mungkin kalau kita ada kajian, ibunya bisa diajak. Kalau kita ada kajian, mungkin kakak atau adiknya bisa diajak. Yang jelas semuanya masalah keimanan. Semua itu berat karena iman kita belum sempurna. Tapi kalau iman kita sempurna, insya Allah nggak berat. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Sudah saya sampaikan. Menurut ibu-ibu ngurus anak itu berat atau tidak? Berat. Tapi kenapa masih mau? Karena cinta. Iman kan cinta. Iman kepada Allah artinya kita mencintai Allah. Iman adalah trust, iman adalah rasa percaya, iman adalah rasa cinta. Bagi orang yang ngurusin anak orang lain, apalagi nggak dibayar, nggak akan dia sayangnya sama seperti ngurus anak sendiri. Bisa difahami ibu sekalian? Karena ada rasa cinta, iman itu juga cinta. Maka bagi orang-orang yang dia mencintai seseorang yang lain, dia bukan hanya mau untuk menuruti permintaannya, bahkan dia nanya mau apa lagi. Ya nggak sih? Pernah zaman-zaman dulu ketika sama suaminya begitu pas baru-baru nikah, mau makan apa gitu ya. Terus setelah makan ini mau makan apa lagi, mau beli yang warna apa, kan gitu kan ya. Karena cinta. Sekarang masih ditanya begitu ibu? Enggak, kasihan deh lo. Oh masih, alhamdulillah. Nah itu maksudnya kalau orang yang cinta itu dia akan nanya, kamu mau apa lagi? Karena apa? Orang yang mencinta itu berkata your wish is my command.
permintaanmu adalah perintah bagiku. Dia senang ketika bisa memenuhi seseorang yang dia cintai. Sama kayak orang sudah beriman pada Allah. Dia bukan hanya mau menaati perintah Allah, dia akan ngomong sama Allah, ya Allah apalagi ya Allah, apalagi yang kamu minta ya Allah, aku akan kasih semuanya. Kenapa? Karena dia tahu memenuhi permintaan Allah, walaupun Allah nggak balas, misalnya walaupun Allah nggak balas, itu sudah menjadi kenikmatan bagi dia. Apalagi Allah pasti balas. Dan Allah bilang begini, Rasul bilang begini dalam satu hadis, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Ingat ya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Kadang-kadang Allah itu kayak seorang kekasih yang ngetes kekasihnya. Paham gak itu? Dia udah nyiapin nih, dia udah nyiapin, cuma dia lihat mau nggak nih. Kalau misalnya dia mau, aku kasih yang lebih baik, tapi tinggalin dulu. Itu sudah janji Allah. Allah janji ganti yang lebih baik. Ustadz, teman saya hijrah malah dia jadi sial Ustadz. Awalnya dia kaya, sekarang jadi miskin Ustadz. Berarti itu yang lebih baik bagi dia. Ingat kajiannya Ustadz Umar Mita kemarin? Kita itu sudah terbiasa di zaman sekarang dilatih untuk nilai. Baik itu artinya materi, nggak baik artinya nggak dapat materi. Padahal di dalam Islam, baik itu adalah keridhaan Allah, jelek itu Allah nggak ridho. Bapak Ibu, kalau baik dinilai berdasarkan materi, Rasulullah itu orang gagal. Bener nggak? Rasulullah meninggal bawa apa? Nggak ada bawa apa-apa. Doanya Rasulullah, ya Allah, matikan aku. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin. Matikan aku sebagai orang miskin. Bangkitkan aku dengan orang-orang miskin kayak begini. Itu kata Rasulullah. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan bangkitkan aku dengan orang miskin sedekat ini. Bisa dipahami? Ada yang berani doa kayak begini? Saya juga masih mikir. Tapi setidaknya kita tahu bahwasanya Rasulullah ngajarin kita bukan menilai segala sesuatu berdasarkan kemiskinan. Berarti kalau Anda hilang uang pas lagi hijrah, malah kemudian duitnya habis, bukan berarti Allah nggak ridho dengan hijrah Anda. Awalnya saya tuh nggak sholat ya Allah. Ustadz, awalnya saya nggak sholat Ustadz, dan saya punya banyak uang Ustadz. Tapi setelah saya sholat Ustadz, miskin saya Ustadz. Apakah itu tandanya Allah nggak ridho dengan saya? Jangan, tunggu dulu. Kenapa? Kalau ridho Allah ditentukan berdasarkan materi, Rasulullah itu orang gagal. Abu Bakar itu orang gagal. Tapi apakah Abu Bakar dan Rasul orang gagal? Tidak. Tapi ridho Allah kadang-kadang dengan hal yang lain. Ibu tahu, duit itu ada batasnya. Orang yang tahu duit ada batasnya itu pertama harus punya duit. Itu yang pertama. Yang kedua harus dapat musibah, baru tahu duit itu ada batasnya. Contoh, saya udah pernah ceritakan, saya ceritain lagi nih. Teman saya dulu tahun 90-an transaksi di Tanjung Priuk. Satu kali transaksi 60 juta tahun 90. Bisa dibayangin ya, tahun 90-an UMR itu 500 ribu. Dia dapat sekali transaksi dapat berapa? 60 juta. Tiap hari dia nungguin di Tanjung Priuk. Seorang ibu-ibu kuat, kayak Bu Guru lah kira-kira. Dia nungguin setiap kali transaksi 60 juta. Sehari bisa 2 sampai 3 kali transaksi. Apes-apes 1 kali transaksi. Bayangin. Jadi sekali transaksi bisa beli mobil. Bayangin ya. Ini orang jelas kaya banget. Dia punya banyak uang, anaknya ada 3. Akhirnya kemudian semua keperluan anak-anak bisa dia penuhin. Anaknya sering ngebut, seneng ngebut. Dikasih motor ngebut, dikasih mobil ngebut dan segala macam. Dia nggak pernah lagi sempat untuk ngurusin anaknya. Kenapa? Kerjaannya nungguin di Tanjung Priuk. Suatu waktu anaknya bilang, "Ibu, nanti sore saya mau buka showroom motor. Ibu bisa datang nggak?" Lalu kemudian ibunya bilang, "Nanti kita lihat." Akhirnya pas sore hari ibunya nggak datang karena ada proyek nungguin di Tanjung Priuk. Apa yang terjadi? Anaknya ngelihat ibunya nggak datang buka showroom mobil, habis buka showroom mobil dia ngebut naik motor, kecelakaan meninggal. Ibunya ada di Tanjung Priuk, nginep di hotel paling mewah. Ada artinya? Ada artinya? Nggak ada. Dikasih makan dari hotel, ada artinya? Dia harus segera balik lagi untuk kemudian ngurusin jenazah anaknya. Ada gunanya transaksi-transaksi yang 60 juta tadi. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar Allah tuh ngasih kita banyak kemuliaan dan banyak kenikmatan serta kenyamanan hidup lebih daripada duit. Anak-anak Anda yang masih bisa kemudian Anda ajak ngobrol, masih bisa kemudian suami Anda kemudian Anda ajak ngobrol. Belum tahu kan bagaimana susahnya kalau anak sudah jadi monster bagi orang tua?
Itu Anda mau punya duit berapa aja, yakin Anda. Pasti Anda akan bilang, Ustadz, mau duit saya berapa aja Ustadz, asal anak saya mau jadi baik Ustadz, saya keluarin Ustadz. Saya pernah dapat orang tua yang ngomong kayak begitu, Ustadz perlu berapa miliar untuk programnya. Saya akan kasih Ustadz asal anak saya bisa berubah. Saya bilang nggak bisa. Itulah karena cara berpikir begitu itu. Karena cara berpikir bahwa duit bisa nyelesain segala-galanya itu. Maka dia diujinya di situ. Manusia itu diuji dengan apa yang dia cintai. Dia cintai duit, Allah akan buat, nih nggak ada gunanya duitmu, nih nggak ada rasanya lagi duitmu. Untuk apa duitmu kalau kamu punya anak kayak begitu? Kalau misalnya anakmu kemudian nggak lagi Islam, kamu stres, kamu nggak bisa ngubah apapun, kamu bayar siapapun nggak ada yang bisa ngasih hidayah. Kayak gitu kira-kira. Maka Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kalau kita kemudian meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Saya sudah nanya beberapa orang yang mereka keluar daripada riba, yang mereka hijrah daripada riba, Allah perbaiki keluarga yang mau cerai. Lalu kemudian Allah perbaiki kemudian anak-anaknya. Bahkan kadang-kadang ada orang, beberapa orang yang memang anaknya itu diuji oleh Allah karena ibu dan bapaknya makan riba. Ini cerita ustadz saya. Ustadz saya kemudian pernah pergi ke sebuah tempat yang anaknya itu mohon maaf, pipisnya nggak bisa dikontrol. Jadi kalau pipis udah pipis saja, padahal udah gede, udah akil balik, tapi nggak bisa kontrol. Jadi katupnya tuh nggak ada. Bahkan dia merasa kalau keluar tuh dia nggak tahu gitu maksudnya. Ya udah jadi kayak orang tua gitu. Iya, jadi lost control, jadi sudah nggak punya lagi kontrol terhadap pipisnya itu. Nah, ketika itu di rumahnya bau pesing luar biasa. Lalu Ustadz saya ini kemudian datang, terus kemudian dia bilangnya ini. Pertama ditanya adalah sholatnya gimana? Sholatnya lancar. Lalu kemudian ditanya, ternyata setelah nanya-nanya bapaknya kerjanya di riba. Lantas kemudian diminta berhenti, 3 bulan selesai. Serius, kadang-kadang kita itu karena kita tuh merasa nggak percaya bahwa kalau kita taat dengan Allah, Allah akan ngurus kehidupan kita. Tapi ada nggak orang-orang yang senantiasa kemudian walaupun dia sudah hijrah tetap ada penyakitan? Ada, tapi itu kebaikan yang sangat besar. Saya cerita teman saya Samsul tadi, itu orangnya baik, dia hijrah, bahkan dia jadi jalan hidayah buat saya untuk masuk Islam. Apa yang terjadi pada kehidupan dia? Dia jadi nggak sekaya dulu lagi. Dulu dia punya handphone, dulu sekelas cuma 2 yang punya handphone, saya sama dia. Dia punya komputer, saya bahkan nggak punya. Lalu kemudian sekarang dia kemudian mungkin nggak sepunya uang dulu lagi. Tapi orang yang beriman itu dikasih oleh Allah ketenangan. Belum selesai sampai sana, belum. Bapaknya kena stroke. Bapaknya kena stroke, nggak bisa kerja lagi, alias nggak punya uang lagi, nggak bisa supply lagi pada dia. Setelah bapaknya kena stroke, ibunya kena stroke. Setelah bapak ibunya kena stroke, ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal, bapaknya kena stroke dan nggak ngerti lagi kehidupan. Maksudnya sudah lupa sama sekali. Bahkan kerjanya kadang-kadang di luar nalar manusia. Udah pernah ngurus orang tua yang kena stroke? Perlu kesabaran banyak kan ya? Kadang-kadang berlaku sesuatu ya, mohon maaf ya, BAB di luar, pipis di mana-mana, diajak sholat marah-marah, gitu ya. Anaknya datang dipukul, makanan dilempar dan segala macam. Tapi kemudian saya bilang, orangnya sabar luar biasa. Saya tanya, yuk umroh yuk. Dia bilang nggak bisa nungguin bapak. Kenapa? Karena kita nggak sadari kadang-kadang sesuatu itu walaupun kita kemudian merasa bahwa itu adalah sesuatu yang susah. Saya tuh dalam hati saya bilang, Sul, kalau andaikan aku punya kesempatan, aku pengen kayak kamu ngurusin bapakku yang muslim yang lagi sakit. Paham nggak maksudnya? Kadang-kadang kita merasa bahwa kita itu adalah sesuatu yang nggak bagus bagi kita karena memang kita belum sampai pada tahapan itu. Tapi kalau kita sampai pada tahapan itu adalah sumber pahala kita. Itu surga sebelum surga, Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau kita tahu ya, Allah tuh pasti akan ganti yang lebih baik. Kalau andaikan nggak baik menurut manusia, pasti baik menurut Allah. Bisa difahami maksudnya? Nah itu adalah kemudian yang bisa kita lihat pada kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti sesuatu yang lebih baik. Tapi pelan-pelan. Jangan sampai kita mendakwai mereka seolah-olah mereka harus berubah pada hari ini juga. Karena toh kita juga berapa lama sampai bisa jadi kayak begini. Makanya sabar pada orang-orang sebagaimana Allah sabar kepada kita.